Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Tentunya Ibu harapkan kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini bersama Bu Dian, kita akan sama-sama membahas tentang globalisasi. Sudah siap? Yuk kita simak pembahasannya. Tahukah kalian bahwa sekarang kita hidup di zaman yang serba cepat dan serba mudah? Kita bisa mengunjungi daerah atau negara lain dengan lebih cepat dan lebih mudah. Bisa dengan pesawat terbang, kapal laut, kereta api, ataupun alat transportasi canggih lainnya. Selain itu, kita juga bisa memperoleh informasi tentang daerah atau negara lainnya dengan lebih cepat dan lebih mudah dari televisi, YouTube, Facebook, email, ataupun media sosial lainnya. Dan tahukah kalian bahwa semua itu merupakan dampak dari adanya globalisasi? Apa itu globalisasi ya? Apakah kalian sudah tahu? Mari kita bersama-sama membahas tentang globalisasi. Apa saja ya yang akan kita pelajari tentang globalisasi? Yang pertama yaitu pengertian globalisasi. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya globalisasi. Yang ketiga, contoh-contoh globalisasi. Dan yang keempat, dampak dari globalisasi. Apa itu globalisasi? Apakah kalian sudah tahu? Ya, globalisasi merupakan suatu fase perubahan yang dialami oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia. Globalisasi juga bisa diartikan sebagai proses penyebaran unsur-unsur baru, baik berupa informasi, pemikiran, gaya hidup, maupun teknologi secara mendunia. Secara ringkas, bisa kita simpulkan, globalisasi adalah perubahan yang mendunia. Faktor penyebab terjadinya globalisasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi. Yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi secara pesat menciptakan berbagai inovasi yang dapat memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, seperti alat canggih dalam bidang komunikasi dan transportasi yang memberikan kemudahan kita dalam melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Yang kedua, banyaknya kerjasama internasional. Banyaknya kerjasama internasional dengan negara-negara lain seperti ASEAN, PBB, WHO, dan masih banyak lembaga-lembaga internasional lainnya membuka peluang kita untuk saling bekerja sama dengan negara lain. Yang ketiga, sistem ekonomi yang terbuka. Globalisasi dapat terjadi karena negara-negara di belahan dunia mulai terbuka di bidang ekonomi. Dengan demikian, perdagangan global yang menyebabkan berbagai jenis produk saling bertukar dari satu negara ke negara lain. Dan yang keempat, kemudahan dalam migrasi. Dengan adanya kemudahan migrasi, banyak warga negara sekarang yang berpindah dari satu negara ke negara lain untuk berbagai keperluan, seperti menuntut ilmu, bekerja, berwisata, ataupun lain sebagainya. Masih ada faktor-faktor penyebab lainnya ya. Bisa kalian temukan? Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh globalisasi. Yang pertama adalah banyaknya produk asing yang beredar di Indonesia, baik dari makanan, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua, banyaknya pasar swalayan dan minimarket. Yang ketiga, pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Yang keempat, meningkatnya penggunaan gadget. Kelima, jual beli online yang semakin meningkat. Keenam, persebaran informasi yang sangat cepat. Ketujuh, masuknya ideologi-ideologi asing.
Kedelapan, terjadinya pertukaran budaya internasional. 9. Banyaknya bahasa asing yang bisa dipelajari. Dan teknologi terbaru bisa diakses oleh semua orang. Itu tadi 10 contoh globalisasi yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Masih banyak contoh lainnya ya. Bisakah kalian menemukan contoh-contoh globalisasi lainnya yang terjadi di kehidupan kalian sehari-hari? Globalisasi memberikan beberapa dampak bagi kehidupan kita. Dampak globalisasi, ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positif dari globalisasi yaitu 1. Kemudahan memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kehidupan sosial ekonomi yang meningkat. Dan yang ketiga, kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi, transportasi, dan informasi yang memudahkan kehidupan manusia. Selain dampak positif, ternyata globalisasi juga menimbulkan dampak negatif. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan globalisasi yaitu 1. Gampangnya budaya barat masuk dan mempengaruhi nilai-nilai budaya lokal. Yang kedua, lunturnya nilai-nilai kebudayaan seperti gotong royong dan lain sebagainya. Yang ketiga, rusaknya lingkungan dan meningkatnya polusi udara. Dan yang keempat, maraknya penyelundupan barang-barang ilegal maupun terlarang. Wah, ternyata banyak juga ya dampak negatif yang ditimbulkan akibat globalisasi. Untuk mengurangi dampak negatif dari globalisasi, hal-hal yang perlu kita lakukan adalah 1. Menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, termasuk di dalamnya semangat mencintai produk dalam negeri. Yang kedua, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam menghadapi laju globalisasi ini, kita juga harus bersikap berpikir global dan bertindak lokal. Adapun makna dari berpikir global dan bertindak lokal yaitu bahwa generasi penerus yang memiliki pemikiran dengan sesuai pada era yang berlaku, namun tidak dengan melupakan budaya lokal bangsa kita. Nah, anak-anak, itulah tadi pembahasan kita tentang globalisasi. Semoga bisa bermanfaat. Terus semangat belajarnya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.